Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu kembali. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, selalu dapat kita rasakan bersama-sama. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kehidupan ini senantiasa ada dalam semangat. Amin, haleluya. Pada malam hari ini marilah kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kami akan bacakan dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak asing lagi untuk kita mendengarkan, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Jika kita ada dalam situasi berharap, tentu kita ada dalam satu pergumulan atau persoalan atau hal-hal yang ingin kita capai di dalam kehidupan ini. Ada harapan, dan untuk menanti-nantikan pengharapan itu, Tuhan menghendaki kita bersukacita. Artinya ada semangat, ada keberanian untuk berjuang, bukan berkeluh kesah, bukan bersungut-sungut, bukan merasa terlalu lelah untuk berharap, tetapi ada energi yang hidup, yang bergerak maju, yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dalam penderitaan, kesulitan, tantangan, sabar. Ada sukacita, ada kesabaran. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bertahan dalam berbagai-bagai hal, bertahan dalam berbagai-bagai tantangan. Dan ini tidak mudah, seringkali menjadi satu kesukaran, kita harus akui. Namun firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah, sabarlah dalam kesesakan. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketiga hal ini berdiri berdampingan bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, dalam mencapai sesuatu, menanti-nantikan sesuatu, bersukacita. Ketika ada dalam kesesakan, sabar. Dan ada kata dan, bertekunlah dalam doa. Jadi tidak hanya action atau perbuatan atau respon yang dilakukan oleh kita, pergerakan yang dilakukan oleh kita, yaitu bersukacita, kemudian bersabar, itu bicara hati kita. Bersukacitalah, ada action, ada respon, dan juga ada hal yang harus kita lakukan, yaitu bertekun dalam doa. Ya, bertekun dalam doa. Berdoa, berbicara pribadi lepas pribadi kepada Allah. Kita berbicara kepada Allah. Maka apa yang menjadi pengharapan, maka apa yang menjadi kesesakan, itu ada di dalam koridor pengetahuan Allah, ada dalam koridor penglihatan Allah, ada dalam pemahaman Allah, dan Dia sangat peduli. Kalau Ia sangat peduli, bukan berarti kita tidak berdoa. Justru kita menyerahkan hidup. Ketika kita berdoa, tidak hanya sekedar bercakap-cakap, tapi kita menaruh percaya, tapi kita bersukacita,
Karena Dia adalah Bapa kita, Bapa yang sempurna, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa seperti Yesus. Mari kita tetap berharap, mari tetap kita berdoa, mari tetap kita berbincang kepada Dia. Berbincang-bincang adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau kita berbincang-bincang dengan orang lain, saya kira itu menjadi kesukaan bagi kita. Media sosial membuat orang berbincang sebenarnya, tetapi dunia ini membuat manusia kesepian. Tidak ada yang berbicara dengan seseorang. Semakin sedikit orang berbicara dengan orang yang lain. Orang mencari kesenangan, menceritakan segala isi hatinya, menceritakan segala keinginannya, menceritakan segala sesuatunya melalui status, melalui media sosial. Kita menyadari bahwa manusia memerlukan pribadi yang mendengar, dan Allah mendengar doa kita, dan Allah suka tidak hanya mendengar tetapi berbicara dua arah dengan kita. Itulah yang harus dipahami oleh orang-orang percaya. Tidak hanya sekedar berharap, tidak hanya sekedar bertahan bersabar dalam kesesakan, tetapi ada kesukaan, ada hubungan dengan Allah. Itu lebih daripada kita bingung, lebih daripada kita hanya berharap saja, lebih daripada kita dalam kesesakan saja, tetapi ada dimensi yang menyenangkan ketika kita tinggal dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ingatlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita evaluasi. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan hari ini? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan hari ini? Di tengah pandemi ada satu kepentingan yang luar biasa yang bisa kita buat bersama-sama, yaitu berdoa, bersukacita, dan bersabar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Saya percaya Dia ada bersama dengan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang berjalan mengiringi kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiba waktu-waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kami menerima firman-Mu yang hidup, firman yang akan tinggal dalam hati kami yang subur, sehingga firman Tuhan betul-betul dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu, kami percaya Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami menolak segala kuasa pengudara, kami menolak segala kuasa setan dan tipu dayanya, kami menolak segala kuasa orang fasik yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya, dan kami tinggal dalam firman Tuhan yang telah kami dengar dengan sukacita yang besar, sukacita yang melimpah-limpah, dengan sukacita yang melebihi akal pikiran kami. Sebab kebenaran-Mu mengisi kehidupan kami, kebenaran-Mu tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.